Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Agung Wibowo Pranoto dengan NIM 2022-03008, akan melaksanakan tugas mata kuliah komunikasi interpersonal, yaitu mengenai wawancara. Kali ini saya ditemani ada teman saya, salah seorang mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Ya, mungkin bisa perkenalkan dulu diri, nama, asal, dan sekarang semester berapa. Baik, terima kasih Mas Bowo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Paulus Ardian Safiariawan. Saya berasal dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Saya mengambil jurusan teknik prodi sipil dan sekarang saya menginjak di semester 2. Ya, untuk Mas Ian sendiri, ada alasan tertentu nggak mengapa memilih kuliah di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto itu? Alasan yang klasik ya menurut saya. Kenapa saya memilih Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto? Untuk yang pertama, karena Universitas Wijaya Kusuma adalah universitas swasta yang menurut saya biaya UKT-nya cukup murah, ya cukup terjangkau. Lalu kampus yang dekat dengan rumah. Lalu ada fakultas yang favorit saya hanya di kampus itu ada di Unwiku gitu. Lalu untuk Mas Ian sendiri, kenapa memilih untuk di prodi sipil itu? Apa karena hanya favoritnya Mas Ian sendiri atau gimana? Kenapa saya memilih prodi sipil? Yang pertama juga karena saya melanjutkan, dulu kan saya SMK-nya di jurusan konstruksi bangunan gedung. Sekarang saya memilih prodi sipil karena saya melanjutkan dari jurusan konstruksi itu. Dan saya juga suka bangunan, terutama itu, dan konstruksi dari kecil. Jadi pengen paham gimana caranya merancang dan membangun struktur itu yang lebih detail. Oke. Nah, berarti kan sekarang semester 2 ya Mas Ian ya. Selama 2 semester ini apa yang udah dipelajari Mas kira-kira di prodi sipil ini? Selama saya di prodi sipil ini, saya belajar banyak tentang, yang pertama itu ada struktur bangunan, dasar-dasarnya dulu kalau di semester awal. Lalu belajar tentang beton juga, tanah, jalan, dan irigasi, serta manajemen proyek yang masih dasar kalau semester awal. Gitu. Iya. Kalau untuk mata kuliah atau topik-topik dalam program studi sipil sendiri yang menjadi favoritnya Mas Ian sendiri apa itu, kalau boleh tahu? Kalau mata kuliah yang benar-benar saya suka itu yang pertama ada DDRT atau dasar-dasar rekayasa transportasi. Itu kita merancang dan mengaplikasikan jadwal-jadwal transportasi yang kita rencanakan. Lalu ada analisa struktur. Jadi saya senang untuk menghitung tentang analisa dan menganalisis lah tentang bangunan. Habis itu ada yang ketiga, saya senang tentang GSB atau gambar struktur bangunan. Ya karena suka ngeliat bangunan aja gitu. Iya. Untuk di prodi sipil ini sendiri, kalau dari Mas Ian ada tantangan tersendiri nggak buat diri Mas Ian sendiri? Kalau untuk tantangan saya, ya pasti ada. Yang pertama ya hitungannya ya, terutama itu agak ribet di situ karena kita harus mencari nol terutama
Dan tantangan yang kedua itu pastinya tugas-tugas atau proyek proyek kelompok yang cukup padat lah istilahnya. Kan banyak dikenal kalau anak teknik itu tidurnya cuma 2 jam, 1 jam gitu kan. Ya memang ternyata setelah saya merasakan sendiri, ya memang betul anak teknik itu memang tidurnya singkat gitu loh, cuma sebentar, 2 jam, 1 jam gitu. Apalagi nih deadline-nya itu pasti mepet, itu yang paling anak teknik tidak suka gitu. Iya. Tantangannya gitu. Tadi ada membahas mengenai tugas-tugas proyek ya, itu kan berarti berbentuknya praktikum, bisa ada contohnya nggak, misalnya tentang ngerjain apa gitu? Oke. Kalau tentang praktikum itu di semester lalu ada praktikum IUT atau ilmu ukur tanah. Jadi saya dan kelompok waktu itu mendapatkan tugas praktikum ya menghitung, mengukur, terus meninjau elevasi juga, terutama tentang bagaimana tentang belajar memakai alat terutama gitu. Kita ada yang namanya PPD, lalu ada yang namanya alat ukurnya. Jadi kita belajar di situ tentang ilmu ukur tanah dan mengukur ketinggian seperti itu. Itu praktikum yang semester pertama. Kalau di semester 2 ini ada praktikum tentang mekanikal hidrolika. Jadi menghitung secara langsung debit air dan kita mengetahui seberapa cepat kecepatan air itu berada gitu loh. Gitu. Iya. Cukup menarik sih praktikumnya itu. Terus kalau Mas Ian sendiri kan berarti 2 semester ini kuliah, yang dirasain gimana Mas suasana belajarnya di kampus Unwiku sendiri? Suasana belajar di kampus Unwiku sendiri ya sebenarnya ya plus minus juga ya Mas, terutama suasana belajar di dalam kelasnya dan fasilitas yang menurut saya ya sederhana lah. Untuk suasananya juga menurut saya nyaman-nyaman saja karena saya masih terbiasa dengan mungkin suasana di SMK ya, terutama juga fasilitasnya masih ya menurut saya sederhana lah. Lalu saya katakan nyaman karena dosen dan siswa atau mahasiswa yang teman-temannya itu saling support gitu, dan lingkungan kampus yang menurut saya masih bisa dikatakan kondusif tuh. Ya untuk dari Mas Ian sendiri kan bisa dikatakan kondusif ya berarti ya. Terus Mas Ian sendiri hubungannya dengan mahasiswa lain, dengan dosen-dosen dan staf-staf yang ada di kampus sendiri bagaimana? Hubungan saya dengan dosen, dengan staf-staf di sana dan dengan mahasiswa lainnya baik sekali. Dosen di kampus Unwiku itu cukup terbuka dan dapat diajak diskusi, apalagi kalau misalkan mahasiswanya itu aktif. Dosen dan stafnya itu akan merasa terpanggil lah, ternyata mahasiswanya itu aktif semua dan mereka senang dengan adanya keaktifan mahasiswa, maka dosen itu juga maulah terlibat diskusi dengan mahasiswa. Iya, untuk seperti hariannya Mas Ian sendiri, rutinitasnya di Unwiku sebagai mahasiswa teknik sipil seperti gimana? Seperti apa itu, Mas?
Kesehariannya juga ya saya kupu-kupu lah. Artinya Kupu-kupu kuliah ya? pulang ya. Belum begitu aktif dengan organisasi. Jadi saya ya pagi kuliah teori, terus kadang sempat siang atau menjelang sore itu ada praktikum di lab kadang, terus sorenya itu asistensi tugas, lalu kalau senggang misalkan malam gitu ya, kalau senggang itu bisa nyambi atau nyicil ngerjain tugas gitu, atau malah justru ikut organisasi gitu. Berarti sempat ada aktif di organisasi gitu ya? Untuk akhir-akhir ini sempat aktif. Kalau boleh tahu organisasinya apa aja tuh Mas? Untuk akhir-akhir ini saya aktif di yang pertama UKMO itu unit kegiatan mahasiswa olahraga. Saya di situ menjabat sebagai PJ badminton, ya diamanahi lah sebagai PJ badminton. Lalu yang kedua, kemarin saya sempat mendaftarkan diri sebagai panitia Disnatalis Teknik Unwiku yang ke-43 menjadi PDD. Lalu saya di universitas ikut kepengurusan yang ada di PMPK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik di Universitas Wijayakusuma. Puji Tuhan berarti aktif ya di kampus gitu ya Mas? Belum terlalu lah. Tapi lumayan ya. Lumayan. Terus dari Mas Ian sendiri ada nggak pengalaman yang paling berkesan sejauh ini selama kuliah di Unwiku itu? Pengalaman yang paling berkesan menurut saya selama di kampus Unwiku itu, saya melihat ternyata kolaborasi kita antara mahasiswa dengan dosen itu sungguh diunggulkan kalau di kampus. Ternyata itu menurut saya lebih berkesan dibanding SMK, SMP gitu ya. Ternyata sebagai kita mahasiswa itu di dunia kampus kolaborasi itu sangat penting. Lalu sebagai anak teknik juga kita perlu adanya konsisten dan tanggung jawab yang paten. Sebenarnya kita diamanai untuk hal-hal yang kita amanai gitu, kita harus mengerjakannya atau menjalankannya itu dengan seksama gitu loh, dengan tanggung jawab. Dan intinya ya kalau menurut saya anak teknik kerja bareng timnya lah yang paling diunggulkan. Tadi itu yang saya bilang kolaborasi. Berarti untuk dari Mas Ian sendiri yang bisa disimpulkan untuk hal yang penting untuk dimiliki setiap mahasiswa teknik sipil apa aja Mas? Yang bisa dimiliki ya itu yang pertama konsistenan, terus kerja sama tim tuh yang saya bilang tadi, kolaborasi. Lalu teliti juga, yang paling penting juga itu teliti, karena di dunia sipil kan relevan dan banyak hitungannya ya, jadi kita harus lebih jeli lah, matanya lebih teliti gitu kan. Lalu kalau di teknik sendiri kita harus tahan tekanan. Tahan tekanan bukan berarti hanya bangunan, tapi mahasiswanya itu juga harus tahan tekanan entah dari tugas-tugasnya, tekanan entah dari dosennya ataupun yang lainnya gitu. Jadi tahan tekanan lah.
Iya, Mas Ian sendiri udah tahan banting, tahan tekanan, Mas? Sudah? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sudah. 50%. Oh, 50%. Ya, puji Tuhan, setidaknya ada tahan bantingnya ya. Setidaknya Iya. betul. Oh iya, Mas, untuk dari Mas Ian sendiri, ada nggak harapan dan rencana setelah lulus dari prodi teknik sipil di Unwiku ini? Harapan saya setelah lulus dari teknik sendiri di Universitas Kusuma, saya itu berharap saya bisa masuk atau kerja di perusahaan-perusahaan besar, khususnya ya BUMN. Banyak kan BUMN di luar sana yang tentang dunia konstruksi, khususnya BUMN-nya itu kayak ada Wijaya Karya, terus Pama dan lain-lain. Itu menurut saya kepingin lah bisa bekerja di situ. Dan kalau bisa, dan saya ingin jadi konsultan lah intinya gitu, konsultan jadi teknik. Untuk semisal kita ada kenalan nih untuk teman-teman yang berminat untuk join dalam program studi teknik sipil khususnya di Unwiku, Mas Ian sendiri punya pesan atau tips khusus itu untuk calon-calon mahasiswa ini? Oke, buat teman-teman atau kenalan yang punya kenalan ingin kuliah terutama di bidang teknik sipil, ya saya menyarankan juga bisa di Universitas Kusuma, terutama di daerah Jawa Tengah ataupun daerah khususnya Banyumas. Jadi saya menyarankan untuk di situ. Tips saya ketika sudah menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa ya, intinya itu ya siapin mental sih, terutama mental, baik itu pun fisik. Yang pertama ya rajin latihan soal dan jangan takutlah bertanya ke dosen ataupun yang senior. Jadi intinya relasi sih terutama juga perlu dikembangkan kalau di dunia teknik itu. Sebenarnya nggak hanya di dunia teknik ya, tapi di fakultas lain pun juga relasi antara senior ataupun dosen itu sangat penting juga sih. Oke. Dari Mas Ian, saya ingin tanya secara pribadi, punya ini nggak 3 kata yang menurut Mas Ian ini yang menggambarkan teknik sipil menurut Mas Ian sendiri? 3 kata saja. Tiga kata yang menggambarkan teknik sipil. Yang pertama teknikal, Teknikal, kuat, oke. dan solutif. Oke. Filosofinya apa Mas kalau udah tahu? Kalau yang pertama teknikal pasti teknik gitu ya, teknikal tentang bagaimana tekniknya lah. Lalu kuat ya, kita berlandasan juga di dunia teknik sipil ya, harus membangun itu dengan kuat, baik mental, baik bangunan, baik yang kita rancang apapun itu ya pasti bersinergi dengan kata-kata kuat lah. Lalu solutif, ketika di dunia kerja atau di dunia lapangan itu pasti banyak masalah atau kendala yang akan kita hadapi secara langsung loh, secara tidak sengaja ataupun mendadak. Pasti kita kan harus punya solusi yang benar-benar poin lah tuh. Jadi maka saya katakan solutif. Terus untuk yang terakhir ya Mas, semisal Mas Ian diberi kesempatan untuk memilih kuliah kembali, apakah tetap ingin di teknik sipil atau pingin yang lain gitu? Ada tujuan lainnya? Pengennya ya masih tetap di teknik sipil dong.
Itu kan karena rencana dari awal juga kepengen di teknik gitu kan. Pasti saya akan tetap pilih teknik sipil. Ya karena itu saya passionnya pengen di bidang sipil, di bidang kontraktor, dan ya prospeknya bagus lah. Oke, mungkin cukup untuk wawancara kali ini Mas Ian. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan. Mungkin 1-2 kata untuk penonton bisa diberikan Mas Ian sebagai penutup closing kita. 1 atau 2 kata ya. Bagi teman-teman yang tidak sesuai dengan jurusannya jangan berkecil hati. Tapi ya ikuti aja naluri dan sesuaikan saja apa yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Ian untuk kesempatannya. Untuk teman-teman yang menonton, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Coba. Yo.